Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. 100 pedagang di Pasar Yotefa, Kota Jayapura positif COVID-19. Tolak pasien, 5 rumah sakit dikecam Wakil Gubernur. Lestarikan satwa laut, 200 anak penyu dilepas di Pantai Amban, Manokwari. Pedagang pakai masker semua, kalau tidak pulang. 100 pedagang pasar tradisional terbesar di Kota Jayapura terpapar COVID-19. Adanya ratusan pedagang yang positif tidak membuat pemerintah menutup Pasar Yotefa. Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi penyebaran dengan menyemprotkan disinfektan selama 3 hari di pasar. Penyemprotan dianggap ampuh mencegah penyebaran COVID-19, sehingga aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan. Setelah ditutup pasar selama 3 hari berturut-turut dan kartu telah kita bagikan kepada para pedagang, maka pedagang pasar, baik itu kios, baik itu los maupun lapak-lapak, wajib memiliki kartu Dekar Rapid negatif baru bisa berjualan, dan itu dibuktikan dengan digantung di leher. Nah, kepada para pedagang yang ada di pasar ini, hari ini kita sweeping sama dengan petugas kita. Kalau ada yang berjualan tanpa ada kartu Dekar, maka kita suruh tutup. Kalau dia swabnya positif, maka kita harus istirahatkan sambil kita karantina di hotel atau di rumah sakit kalau dia ada gejala, agar ini untuk menjaga, memutus rantai COVID di Pasar Yotefa. Nah, kita berharap ini berjalan dengan baik. Ada beberapa kios yang kami dapati pedagangnya menjual tanpa ada kartu, langsung diperintahkan ditutup, tidak boleh tidak. Kemudian ada juga yang memang sama sekali tidak rapid dan juga langsung tutup juga, akan kami bantu mereka sembako yang tutup. Ya. Satgas COVID-19 kini sedang berupaya melacak setiap orang yang pernah melakukan kontak fisik dengan ratusan pedagang yang terpapar COVID-19 itu. Pekan lalu, gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Jayapura melakukan tes cepat massal terhadap 1.958 pedagang di Pasar Yotefa. Hasilnya 394 pedagang reaktif. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 11 calon penumpang pesawat dikarantina Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke karena dinyatakan reaktif saat melakukan tes cepat di Bandara Mopah, Kabupaten Merauke. Calon penumpang berharap hasil tes swab negatif sehingga mereka bisa berangkat ke kampung halamannya karena sudah 3 bulan ini mereka terdampak penutupan bandara. Mau berangkat ke Makassar, terus diperiksa rapid test. Iya, rapid Terus? test. Ternyata tidak terbaca. Oh, tidak terbaca. Iya, berarti selesai 3 orang, anak kecil 1. Gitu. Ini mau apa? Swab lagi nih ya? Ya, ini swab lagi. ini yang keberapa kali nih? Sudah 2 kali nih. 2 kali. Hasilnya yang pertama belum? Belum keluar. Belum keluar ya? Iya. Oh gitu. Semuanya ada berapa orang semua yang mana? yang sekarang ini? Yang sekarang ini 11. 11 ya? Oh. Kan beda, ini mau ke Siki. Udah beda. Ini kemarin waktu pemeriksaan di mana? Di kantor bupati juga? Di sini dokter praktek sini. Dokter praktek. MMS. Terus katanya kenapa? Ya tidak tahu, tes ada gejala-gejala gitu. Pitesnya kemarin di mana itu? MMS juga. Oh, MMS juga. Nah, dalam rangka apa pites? Dari kantor. Oh, dari kantor. Diwajibkan. Oh, diwajibkan. Hasilnya? Ya, katanya ada gejala-gejala reaktif saja. Oh, reaktif saja ya. Makanya disuruh karantina. Oh. Sementara itu, seorang anak berumur 4 tahun dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil tes swabnya keluar. Juru bicara COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita,
mengatakan anak tersebut sebelumnya akan berangkat bersama keluarganya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Namun setelah lakukan tes cepat COVID-19, hasilnya reaktif dan tes swab hasilnya positif. Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Merauke, per hari ini kami perlu informasikan bahwa ada tambahan 1 orang pasien positif COVID-19, ya, yaitu seorang anak umur 4 tahun, ya, anak perempuan umur 4 tahun, yang bersangkutan bersama dengan keluarga pada hari Sabtu lalu rencana mau pulang ke Makassar. Jadi hari Sabtu lalu datang ke posko di Satgas ini, di tempat rapid test untuk dilakukan rapid test terkait dengan persyaratan untuk naik pesawat. Ya. Dari hasil rapid test tersebut, kami menemukan 3 orang dengan hasil rapid test reaktif. Ya, 1 keluarga yang mau berangkat itu. Sehingga mereka kami karantina di Hotel Asmar untuk dilakukan swab dan diperiksa dengan TCM. Dan setelah diperiksa dengan TCM di rumah sakit, tadi malam hasilnya keluar, jadi anak kecil ini yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Setelah 1 bulan dinyatakan bebas COVID-19 karena pasien telah sembuh, kini Kabupaten Merauke kembali masuk zona merah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke akan membuka kembali pelayanan pasien umum pada 6 Juli mendatang. 3 bulan RSUD Merauke ditutup untuk pasien umum dan fokus menangani pasien COVID-19. Selama 3 bulan, seluruh pelayanan pasien umum dialihkan ke rumah sakit swasta. Pelaksana tugas Direktur RSUD Merauke, Dr. Mario, mengatakan untuk membuka layanan pasien umum membutuhkan pengawasan yang ketat, sehingga membutuhkan waktu untuk mengatur pola pelayanan pada pasien dalam masa pandemi COVID-19. Hanya itu bukan tertunda karena masalah apa gitu, karena kita harus memantapkan SOP, protokol harus kita siapkan betul-betul. Karena kenapa? Apabila kita buka secara mendadak gegabah dan tidak ada persiapan yang matang, nanti yang rugikan petugas kesehatan kita. Kalau petugas kesehatan kita rugi, otomatis tutup lagi. Gitu. Jadi kita mempersiapkan betul-betul semacam saya pakai istilah skenario, persiapan semuanya itu. Sudah koordinasi dengan tim PPI-nya rumah sakit, alur-alur mulai masuk sampai keluarnya bagaimana, dipersiapkan semuanya itu agar semua betul-betul kita siap dan ada tahapan-tahapan dari awal, tahapan persiapan, tahapan pembenahan sampai terakhir pelaksanaan. RSUD Merauke saat ini masih mengisolasi 1 pasien anak yang terpapar COVID-19 serta 1 pasien dewasa berstatus dalam pengawasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah daerah Mimika mencabut status tanggap darurat dan menetapkan new normal atau kenormalan baru. Warga Mimika kini bisa beraktivitas 24 jam tanpa ada pembatasan aktivitas oleh Satgas COVID-19. Meski sudah new normal, Pemda Mimika masih menutup sekolah dan tempat hiburan malam. Kita sepakat untuk keputusan, yaitu kita melangkah lagi, 1 langkah lagi, itu kita memutuskan bahwa ini normal. Dari sini kita pertegaskan lagi, yaitu sekolah itu tidak boleh dulu, sekolah, kemudian hiburan malam sementara jangan dibuka sampai dengan virusnya ini selesai. Kemudian untuk masyarakat tetap pakai protokol, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu kunci utama yang harus dipakai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang ada di sini.
Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, menambahkan Satgas akan melakukan pemeriksaan ketat pada karyawan PT Freeport Indonesia yang masuk ke kota Mimika dari lokasi pertambangan. Protokol kesehatan yang akan diawasi secara ketat itu hanya 3, yaitu menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, dan menyediakan tempat atau sarana cuci tangan. Nanti tim kesehatan bekerja sama dengan tim kantor kesehatan pelabuhan, kami akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua orang yang masuk ke kota Timika, yaitu orang-orang yang masuk yaitu karyawan PT Freeport Indonesia, baik dari wilayah Highland maupun Lowland dalam hal ini Forsyth. Jadi sebelum mereka tiba di Timika, kami sudah mendapat manifest dan hasil pemeriksaan dan kartu HAC. Ketika mereka tiba di sini, kami akan melakukan pemeriksaan ulang. Demikian pula penumpang yang melakukan perjalanan dari luar Kabupaten Mimika, baik itu melalui kapal laut ataupun pesawat, akan melakukan pemeriksaan. Jika mereka positif atau misalnya mereka belum melakukan pemeriksaan, kami akan periksa. Data per 2 Juli, jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat terus berkurang. Tersisa 62 pasien yang dirawat di 2 rumah sakit, sementara 325 pasien sudah dinyatakan sembuh. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.